Pemirsa, tawuran pelajar kembali terjadi di Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat. Akibatnya satu orang tewas akibat luka senjata tajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alfiana Fauzi Nur Cahyani, selaku moderator yang akan memandu jalannya debat hari ini. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan kedua tim debat kali ini. Untuk tim afirmasi, terdapat Saudari Ashila Indriana Karina sebagai pembicara pertama, dan Saudari Hairunisa Nur Azmi sebagai pembicara kedua. Kemudian, untuk tim oposisi, terdapat Saudari Dila Akilah Salsabil sebagai pembicara pertama, dan Saudari Resti Hairunisa sebagai pembicara kedua. Baik, saya akan memandu jalannya debat hari ini. Sebelumnya, untuk setiap tim tidak diperkenankan untuk memotong pembicaraan ketika tim lain sedang berbicara. Topik debat hari ini akan membahas mengenai pro dan kontra tentang tawuran antar remaja harus dimaafkan. Baik, untuk memulai kegiatan debat hari ini, saya akan mempersilahkan kepada kedua tim untuk menyampaikan pandangannya terlebih dahulu. Bisa dimulai dengan tim afirmasi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menyampaikan pandangan saya. Masalah kenakalan remaja memang harus dipecahkan, namun saya setuju bahwa kenakalan remaja harus dimaafkan, karena mereka masih di bawah umur. Seperti yang kita tahu, remaja adalah anak-anak yang tumbuh ke masa dewasa dan sedang di masa awal pubertas, hingga tidak stabil secara emosional. Mereka belum bisa mengendalikan emosi dengan baik layaknya orang dewasa. Remaja yang melakukan kenakalan juga belum tentu sepenuhnya kesalahan mereka sendiri. Ada banyak faktor yang membuat remaja berperilaku menyimpang, seperti contoh terdekatnya berasal dari keadaan keluarga yang kurang menguntungkan atau pola asuh orang tua yang salah. Kenakalan remaja biasanya dilakukan oleh remaja-remaja yang gagal dalam menjalani proses-proses perkembangan jiwanya, baik pada saat remaja maupun pada masa kanak-kanaknya. Masa kanak-kanak dan masa remaja berlangsung begitu singkat, dengan perkembangan fisik, psikis, dan emosi yang begitu cepat. Secara psikologis, kenakalan remaja merupakan bentuk dari konflik-konflik yang tidak terselesaikan dengan baik, seperti mendapat perlakuan kasar dan tidak menyenangkan dari lingkungannya, dan kondisi ekonomi yang menyebabkan mereka rendah diri. Namun, pada kenyataannya, orang cenderung langsung menyalahkan, menghakimi, dan bahkan menghukum pelaku kenakalan remaja tanpa mencari penyebab latar belakang dari perilaku tersebut. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama dari tim afirmasi untuk pandangannya. Selanjutnya bisa dilanjut untuk tim oposisi. Kepada pembicara pertama, dipersilahkan untuk menyampaikan pandangannya. Baik, saya tidak setuju dengan mosi menyatakan bahwa kenakalan remaja dianggap wajar. Hal ini karena jika dilihat dari hukum serta upaya mengatasi kenakalan remaja yang diberikan di Indonesia, sesuai dengan tingkatan kenakalan yang ada, dan juga menjadi upaya pembekalan mengenai bahaya, serta kerugian apa yang akan dirasakan oleh pelaku kenakalan, di mana upayanya terdiri dari upaya preventif, represif, dan tindakan kuratif, serta rehabilitas. Serta, jika dilihat dari dampaknya, kebanyakan kenakalan remaja dapat merusak diri sendiri. Hal ini berarti hukum itu tersendiri berpihak pada remaja, dan adanya hukum itu karena kepedulian pada remaja, bukan lahir dari rasa kebencian. Kami juga merasa penyampaian bahaya dan dampak tawuran, peringatan yang diberikan serta hukum pidana yang ada menjadi penanggulangan masalah yang baik, mengingat bahwa angka tawuran terus turun. Ini berarti hukum itu sendiri memiliki efek jerah dan memberikan rasa takut pada pelakunya. Adanya penyelesaian di atas adalah bentuk perhatian yang diberikan dari berbagai pihak dalam pencegahan dan memutus tawuran itu sendiri. Kami juga percaya dalam penanganannya, ketegasan diperlukan dalam kasus kenakalan ini, mengingat kasus ini dapat merenggut korban jiwa. Para remaja harus didasarkan dan disadarkan tentang betapa fatalnya tawuran. Tawuran bukanlah ajang keren-kerenan dan ajang gengsi antar sekolah.
institusi atau kelompok tidak ada satupun keuntungan yang dapat dari tawuran tersebut. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama dari tim oposisi untuk penyampaian pandangannya. Selanjutnya bisa dilanjut kepada pembicara kedua dari tim afirmasi untuk menyampaikan argumennya. Ya, baik. Menurut saya, kenakalan remaja adalah tingkah laku secara ringan yang menyalahi norma yang berlaku di suatu masyarakat. Remaja adalah anak-anak yang tumbuh ke tahap dewasa. Jadi, kenakalan remaja adalah tingkah laku anak-anak yang tumbuh ke tahap dewasa. Seperti yang kita ketahui bahwa tahap remaja yaitu dari usia 10 tahun sampai 18 tahun adalah usia kritis karena mereka menjalani pubertas sehingga tidak stabil secara emosional. Mereka tidak bisa mengendalikan emosinya seperti orang dewasa karena emosi mereka yang belum matang. Remaja yang melakukan kenakalan tidak sepenuhnya menjadi kesalahan remaja itu sendiri. Namun, orang tua yang mendidik anak mereka dengan cara yang salah yang membuat anak melakukan kenakalan dan penyimpangan sosial. Selain itu, keadaan keluarga yang tidak menguntungkan seperti perceraian, lalu orang tua sering bertengkar, patah hati, dan orang tua yang sibuk sehingga tidak mempunyai banyak waktu untuk anak-anaknya adalah penyebab utama anak-anak menyimpang dalam berperilaku. Bila mereka merasa kurang kasih sayang dari orang tua mereka, mereka akan melakukan hal lain agar mendapatkan perhatian. Remaja yang melakukan kerusakan atau penyimpangan sosial tidak boleh dihukum karena mereka masih di bawah umur dan mereka sangat berhak dimaafkan dan diberikan kesempatan kedua. Remaja yang belum memiliki emosi dewasa tidak bisa sepenuhnya mengetahui tindakan mana yang baik ataupun mana yang buruk untuk dilakukan. Karena itu, jika remaja melakukan penyimpangan sosial, mereka berhak dimaafkan dan diberikan kesempatan kedua, sehingga mereka akan sadar dan melakukan hal yang benar. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim afirmasi untuk argumennya. Selanjutnya dipersilahkan kepada pembicara kedua dari tim oposisi untuk menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih. Saya tidak setuju dengan pendapat tim afirmasi. Karena menurut saya, masalah tawuran tidak dapat terselesaikan hanya dengan dimaafkan. Karena kesalahan dalam bentuk apapun yang menyimpang tetap harus dihukum sesuai dengan kesalahan yang diperbuat walaupun masih di bawah umur. Karena kalau tidak mendapatkan hukuman, maka remaja tidak akan hingga nantinya bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi merugikan orang di sekitar seperti orang tua. Kami merasa masalah dalam kasus ini hanya terselesaikan dengan pemaafan saja, maka masalah ini tidak perlu adanya pencegahan, hukuman yang jelas dan bimbingan yang terus berlangsung pada remaja. Karena jika hal ini dibiarkan, peristiwa tawuran akan terus berulang. Jika terus dimaafkan, efeknya bukan hanya putus di masa sekarang, tapi juga masa depan. Jika hal seperti tawuran yang merupakan perbuatan kekerasan dianggap biasa, maka bisa dibayangkan akan jadi seperti apa penerus kita nantinya. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim oposisi untuk penyampaian argumennya. Selanjutnya dipersilahkan kepada pembicara pertama dari tim afirmasi untuk penyampaian argumennya. Baik, saya tidak setuju dengan argumen yang Anda sampaikan tentang semua remaja yang melakukan kesalahan harus dihukum. Tim kami sangat mendukung dari mosi debat kali ini. Remaja masih di bawah umum sebaiknya jangan dihukum, namun diberi arahan dengan sangat baik. Mereka berhak dimaafkan dan diberi kesempatan kedua sehingga mereka dapat mengetahui mana yang baik dan buruk. Sekali lagi, remaja belum memiliki emosi yang matang selayaknya orang dewasa, sehingga dia belum sepenuhnya mengetahui segala tindakannya. Sangat disayangkan jika remaja yang masih di bawah umur dihukum dan menjadi bahan bullying. Mereka justru sangat membutuhkan dampingan dari orang-orang di sekitarnya. Mereka juga bisa diberi dampingan yang intens dari psikolog, sehingga bisa lebih belajar dan sadar akan perbuatannya. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama dari tim afirmasi untuk penyampaian argumennya. Selanjutnya, dipersilahkan kepada pembicara pertama dari tim oposisi untuk penyampaian argumennya. Baik, mengenai argumen yang diberikan kelompok afirmasi, kami tetap tidak setuju
Karena kami percaya penyebab remaja dalam melakukan kesalahan memang banyak. Tetapi seharusnya tidak menjadi penyebab untuk tidak menghukum siapa yang salah. Seseorang yang salah adalah orang yang salah, dan dia tidak mungkin orang yang benar. Jadi, karena itulah dia harus dihukum. Contoh kasus penyimpangan yang dilakukan remaja salah satunya tawuran. Tawuran remaja masih sering terjadi. Tawuran menjadi salah satu bukti kenakalan remaja. Tawuran terjadi karena remaja ingin mencari jati diri. Mereka ingin diakui, oleh karena itu mereka keluar dari jalanan. Tawuran yang mereka lakukan meresahkan masyarakat. Luka hingga resiko kematian menjadi akibat buruk tawuran. Bukan hanya itu, remaja akan merasa senang dan merasa hebat apabila berhasil mengalahkan lawannya. Hal itu akan dilakukan terus-menerus tanpa adanya efek jerah. Saya tetap tidak setuju pada mosi pada sidang debat kali ini. Remaja yang melakukan penyimpangan sosial harus dihukum, karena adanya hukuman bagi penjahat atau penyimpangan sosial sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam kasus kenakalan remaja yang melakukan pelaku tindakan penyimpangan tersebut harus dihukum sesuai dengan kesalahan mereka. Hukuman yang diberikan kepada remaja yang melakukan tindakan penyimpangan harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama dari tim oposisi untuk penyampaian argumennya. Selanjutnya, dipersilahkan kepada pembicara kedua dari tim afirmasi untuk menyampaikan argumennya kembali. Baik, mengenai aksi tawuran, tim kami tetap menolak untuk adanya hukuman pidana. Saya tegaskan sekali lagi, tim kami setuju kalau pelaku tawuran itu dimaafkan. Lagi-lagi mereka adalah remaja di bawah umur yang labil dan rentan terhadap sikap kekanak-kanakan. Tidak sepantasnya anak-anak di bawah umur diperlakukan sama dengan tersangka kriminalitas lainnya. Menurut saya mereka harus lebih diberikan bimbingan, diberikan arahan yang baik dari orang-orang sekitar, khususnya orang tua dan pihak sekolah. Tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi si anak. Jika anak tersebut terbiasa melihat kekerasan di dalam rumah, maka setelah ia tumbuh akan terbiasa pula melakukan kekerasan. Karena itulah kebiasaan dan pola asuh dari keluarga sangatlah penting. Selain itu, pihak sekolah tidak hanya menjadikan siswa pandai secara akademis ya, melainkan juga melatih alatnya, memberikan bimbingan terhadap alatnya. Sekolah bisa menjadi wadah untuk mengembangkan diri. Namun jika hilangnya kualitas pengajaran yang bermutu bisa menjadikan siswa berbuat menyimpang. Contohnya, kita tidak jarang melihat seorang guru yang melakukan kekerasan terhadap siswanya, yang akhirnya berisiko untuk ditiru siswa tersebut. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim afirmasi untuk penyampaian argumennya. Selanjutnya dipersilahkan kepada pembicara kedua dari tim oposisi untuk penyampaian argumennya. Baik, kami tidak setuju dengan pernyataan bahwa pelaku tawuran harusnya tidak dijatuhi hukum pidana. Karena di dalam hal ini, pelaku tawuran yang dipidana adalah pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana berupa kedapatan melukai atau menewaskan orang lain. Itu berarti perilaku kenakalan sudah menimbulkan korban jiwa. Jika hal ini alasannya tentu sulit untuk dimaafkan. Karena adanya hukum adalah untuk menjaga hak asasi seseorang. Kami juga keberatan dengan pernyataan bahwa seharusnya mereka menerima bimbingan bukan malah dipidana. Karena sekolah maupun aparatur negara sebenarnya telah banyak memberikan bimbingan untuk mencegah terjadinya tawuran. Dan jika dilihat di era sekarang, sangat tidak mungkin jika seorang pelaku bilang tidak ada yang memperingatinya bahaya. Padahal penyampaian tentang bahaya dan kerugian akibat tawuran sudah sangat banyak di internet. Dan bagi kami, adanya hukuman bagi pelaku tawuran adalah bentuk untuk memutuskan mata rantai perilaku kenakalan tersebut. Jika hal ini terus dimaafkan dan tidak ada tindakan tegas di dalamnya, maka kenakalan ini akan terus-menerus terjadi dan dianggap suatu hal yang biasa dan bukan merupakan hal yang salah. Jadi kami tegaskan bahwa kami tidak setuju bahwa tawuran itu tidak dijatuhi hukuman pidana. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim oposisi untuk penyampaian argumennya. Selanjutnya dipersilahkan kepada pembicara pertama dari tim afirmasi untuk penyampaian argumennya kembali. Baik, tawuran yang kerap dilakukan oleh remaja tentunya perlu mendapat perhatian lebih.
dan perlu adanya pembinaan. Namun bukan hukuman pidana berat, karena jelas sekali masa depan bangsa tergantung kepada remaja-remaja tersebut. Maka dari itu, setiap kebijakan perlu diperhatikan baik-baik. Jangan sampai malah menimbulkan dampak yang lebih negatif terhadap remaja tersebut. Kami sangat berharap orang tua berperan aktif dalam pembinaan internal dalam keluarga dan berupaya menciptakan keluarga yang harmonis supaya anak tidak terjerumus dalam kenakalan remaja. Yang biasa terjadi, pelaku kenakalan remaja berasal dari lingkungan keluarga yang kurang harmonis, ditambah salah dalam memilih pergaulan di luar rumah. Faktor penyebab kenakalan remaja adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu yang terutama dari keluarga yang kurang harmonis dan lingkungan sekolah yang kurang sehat. Pengaruh lain dari faktor pergaulan remaja juga ikut mendorong terjadinya kenakalan remaja. Jadi apabila tidak ditangani sejak dini dapat memicu terjadinya kasus kenakalan remaja yang lebih parah lagi. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama dari tim afirmasi untuk penyampaian argumennya. Selanjutnya dipersilahkan kepada pembicara pertama dari tim oposisi untuk penyampaian argumennya kembali. Baik, kami percaya bahwa hukum pidana yang ada pada kasus tawuran ini merupakan jalan terakhir dari segala usaha pencegahan dan peringatan yang ada sebelumnya. Pada kebanyakan kasus yang ada, kebanyakan para pelaku merupakan siswa yang terpaksa ikut atau terbawa pergaulan lingkungan yang ada. Maka dengan adanya badan hukum dan hukuman pidana yang jelas dan bukan hanya sekedar pemaafan, hal ini memberikan rasa takut pada remaja dan bisa memutus mata rantai tawuran. Dan peraturan serta hukum yang ada itu semata-mata ditujukan untuk kepentingan remaja itu sendiri, untuk membimbing dan menjaga para remaja. Jika perilaku kenakalan itu terus ditolerir, maka tidak akan ada kemajuan apa-apa. Peristiwa tawuran akan terus berlangsung dan akan terus berjatuhan korban jiwa dari peristiwa tawuran tersebut. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama dari tim oposisi untuk penyampaian argumennya. Selanjutnya dipersilahkan kepada pembicara kedua dari tim afirmasi untuk penyampaian argumennya. Baik, saya tegaskan lagi bahwa tim afirmasi tidak setuju dengan pernyataan bahwa hukum pidana yang ada pada kasus tawuran merupakan jalan terakhir. Bagi usia remaja, sanksi sosial sudah cukup berat didapatkannya. Kehilangan kepercayaan dari orang tua, teman, lingkungan sekitar sudah didapatkannya. Sudah menjadi hukuman yang sangat berat untuk si remaja tersebut. Didapatkan dari sebuah literatur bahwa periode remaja merupakan klimaks dari periode-periode perkembangan sebelumnya. Dalam periode ini, apa yang diperoleh dalam masa-masa sebelumnya diuji dan dibuktikan sehingga dalam periode selanjutnya individu telah mempunyai suatu pola pribadi yang lebih baik. Menurut Erikson, masa remaja adalah masa-masa terjadinya krisis identitas atau pencarian identitas diri. Gagasan Erikson ini dapat diperkuat oleh Marcia yang menyatakan bahwa karakteristik remaja sedang berproses untuk mencari identitas diri. Nah, dalam proses tersebut, sering menimbulkan masalah pada diri remaja tersebut. Ketika di masa tersebut, remaja harus mendapatkan hukuman pidana, maka akan mempengaruhi pembentukan identitas diri tersebut. Dengan ini, saya tegaskan sekali lagi bahwa saya setuju tawuran antara pelajar harus dimaafkan. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim afirmasi untuk penyampaian argumennya. Selanjutnya, dipersilahkan kepada pembicara kedua dari tim oposisi untuk penyampaian argumennya. Baik, saya tidak setuju dengan tim afirmasi yang menyatakan sanksi sosial saja sudah cukup. Tawuran merupakan perkelahian beramai-ramai yang mengganggu ketertiban umum atau meresahkan masyarakat, baik yang mengakibatkan terjadinya korban luka, luka berat, mati, atau kerusakan barang maupun yang tidak mengakibatkan korban, lebih tepat dikenakan pasal 170 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Jika tawuran menimbulkan korban luka berat atau mati, barulah dapat dituntut berdasarkan pasal 358 KUHP. Dengan itu, saya tetap tidak setuju pada mosi
yang menyatakan remaja yang terlibat tawuran harus dimaafkan. Karena remaja yang terlibat tawuran harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku agar bisa bertindak sebagai pencegah. Dan menurut saya, hukuman adalah cara terbaik untuk membuat mereka sadar akan apa yang telah mereka lakukan dan mereka merasa jelas sehingga mereka tidak akan membuat kesalahan itu lagi. Hukuman yang sepadan dengan kesalahan mereka diharapkan bertindak sebagai pencegah dan membuat mereka tidak melakukan hal buruk lagi. Baik, terima kasih kepada kedua tim yang telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan kepada kedua tim untuk menyampaikan argumen penutupnya. Dipersilahkan kepada pembicara pertama dari tim afirmasi untuk menyampaikan argumen penutupnya. Baik, terima kasih. Jadi berdasarkan argumen yang telah diungkapkan tim kami tetap berpegang pada pernyataan kami bahwa tawuran antar remaja harus dimaafkan. Itu karena mereka masih dalam masa kritis dan mereka masih membutuhkan kesempatan kedua. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama dari tim afirmasi untuk penyampaian argumen penutupnya. Selanjutnya dipersilahkan kepada pembicara pertama dari tim oposisi untuk penyampaian argumen penutupnya. Baik, terima kasih. Dengan ini, melihat dari pandangan tim kami, sekali lagi kami sangat tersinggung dengan pernyataan bahwa tawuran antara remaja harus dimaafkan. Kami percaya bahwa remaja yang melakukan tindakan tawuran haruslah dihukum. Baik, terima kasih kepada kedua tim untuk penyampaian argumen penutupnya. Dengan ini dapat diambil kesimpulan, tim afirmasi setuju bahwa tawuran antar remaja harus dimaafkan karena usia remaja masih dalam tahap perkembangan dan pencarian identitas diri. Selanjutnya, sanksi sosial sudah sangat cukup untuk menjadi hukuman bagi remaja yang melakukan tawuran. Seharusnya remaja pelaku tawuran bisa dimaafkan dan diberi kesempatan kedua. Sebaliknya, menurut tim oposisi, dengan tegas mereka menolak bahwa tawuran antar remaja harus dimaafkan, karena hukuman yang sepadan dengan kesalahan mereka diharapkan akan bertindak sebagai pencegah dan membuat mereka tidak melakukan hal buruk lagi. Baik, dengan demikian, setelah disampaikan kesimpulan tadi, saya nyatakan debat hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kedua tim dalam debat hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.